Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, yuk semuanya pastikan kalian sudah berpakaian rapi. Sudah semuanya? Nah, kemudian yang kedua, kalian harus ikutin ya gerakan Om dan Tante, harus bebas berekspresi. Kemudian yang ketiga, selama ibadah kita harus fokus adik-adik semuanya. Nah, yang terakhir, sikap hati kita harus sikap hati yang baik dalam beribadah. Oke adik-adik semuanya, selamat beribadah. Puji Tuhan, haleluya adik-adik. Pada saat ini kita siapkan hati kita, pikiran kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Untuk sebelum itu mari kita berdoa. Om ajak adik-adik semua walaupun di rumah kita bangkit berdiri untuk menghormati Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bisa ada sebagaimana kami bisa ada. Kami kuat, kami sehat, kami percaya itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu ingin memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, biarlah Engkau menjamah setiap hati kami, pikiran kami, supaya ketika kami memuji, mempermuliakan nama Tuhan, kami dapat memberikan yang terbaik. Terpujilah Engkau, kami akan memulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Halo adik-adik, kita semua siap untuk memuji Tuhan, karena dari Tuhanlah kita mendapatkan kekuatan untuk mengalahkan iblis. Menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi, Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi, aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Mana gerakannya tampil beda? Aku berani tampil beda.
sudah menjadi pasukan Kristus, kita harus kuat. Amin. Amin. Haleluya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. saya Tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dar. Saya laskar Kristus, siap gerak dar. Saya bukan Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. saya tidak Menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dar. Saya laskar Kristus, siap gerak dar. Saya bukan Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Puji nama Tuhan. Adik-adik, kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk menekankan firman Tuhan. Ketika kita kuat, ketika kita memiliki kebisaan, keahlian, itu semuanya oleh karena Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita. Kita angkat satu pujian. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, Kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaik, Kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, Kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaik, Kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, Kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaik, Kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Tuhan selalu punya cara, Tuhan selalu punya cara, Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Yesus. Kekuatan kami Tuhan hanya berasal dari Engkau. Kami mungkin masih kecil, kami mungkin tidak dianggap Tuhan, tetapi kami percaya bahwa ketika Tuhan ada bersama dengan kami, ketika Tuhan ada di dalam kami, kami jadi kuat dan kami dapat melakukan segala sesuatunya itu oleh karena Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau berkati hati kami,
Kau berkati hamba-Mu juga yang akan memberitakan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan bertata atas hidup kami dan memberi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami serahkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat pagi. Kita ucapkan kepada anak-anak yang diberkati Tuhan. Di pagi ini sebelum Om Romi akan menceritakan sedikit dari firman Tuhan. Di pagi ini anak-anak udah sarapan belum? Karena di pagi ini anak-anak yang di rumah akan mendengarkan sebuah cerita yang sangat luar biasa. Kenapa Om Romi bisa katakan sangat luar biasa? Karena cerita ini menceritakan seseorang yang sangat kuat. Seseorang yang sangat besar. Seseorang yang sangat luar biasa kalau berperang. Anak-anak tahu siapa yang akan Om Romi bahas saat pagi ini? Ayo, siapa kalau bisa tahu? Siapa? Om Romi gak bisa dengar. Siapa? Oh, terima kasih anak-anak sudah menjawab dengan baik. Di pagi ini Om Romi ingin bercerita tentang seorang yang sangat kuat. Seseorang yang sangat besar dan seseorang yang sangat dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita pagi ini akan bercerita tentang Simson. Oke. Pagi ini Om Romi bercerita tentang Simson karena ada banyak hal yang Tuhan telah taruh dalam kehidupan anak-anak yang ada. Mungkin Tuhan berikan kepintaran, Tuhan berikan kita semua tentang apa yang belum pernah kita lihat atau apa yang belum pernah kita miliki. Makanya di pagi ini Om Romi akan bercerita tentang seberapa kuatnya Simson menghadapi setiap apa yang dia alami saat pagi hari ini. Makanya di pagi ini Om Romi bercerita tentang Simson telah dipilih Tuhan sejak lahir. Bagaimana dengan kehidupan anak-anak yang di rumah? Karena Om Romi yakin dan percaya ketika kita telah mendengar pujian dari Om dan Tante tadi, kita ini semua adalah prajurit Kristus. Prajurit yang siap untuk berperan. Prajurit yang siap untuk dipakai Tuhan menghadapi setiap cobaan. Seperti itu. Makanya di pagi ini Om Romi akan bercerita tentang setiap apa yang Tuhan beri dalam kehidupan anak-anak yang ada. Mungkin di pagi ini anak-anak pun bertanya, apa sih kelebihanku? Apa sih kelebihan yang Tuhan beri dalam hidup kita semua? Tetapi Om Romi yakin percaya kalau kita boleh ada mungkin di satu sisi kita pintar, kita bisa menolong orang, itu semua itu berkat yang Tuhan beri dalam kehidupan kita semua. Terutama kepada anak-anak yang ada. Bagaimana anak-anak dapat melakukan setiap apa yang Tuhan beri untuk menyenangkan hati Tuhan. Oke, pagi ini anak-anak yang diberkati Tuhan, Om Romi yakin dan percaya kita duduk, datang beribadah baik yang di rumah. Kita yakin dan percaya ada berkat yang Tuhan siapkan di pagi ini untuk anak-anak yang ada. Kenapa Om Romi katakan seperti itu? Karena setiap apapun yang dilakukan oleh Simson dalam setiap dia melawan setiap musuh-musuhnya dalam peperangan, dalam setiap peperangan yang ada, Simson itu sangat kuat. Kenapa dia bisa kuat? Kalau kita pelajari bersama-sama, Simson ini sebenarnya seorang yang lemah. Karena di satu sisi, kenapa Om Romi katakan Simson lemah? Simson itu tetap mengandalkan Tuhan untuk mendapatkan setiap kekuatan yang dia berikan. Makanya dalam kehidupan Simson, dia terus mengandalkan Tuhan. Kenapa Om Romi katakan dia mengandalkan Tuhan? Mungkin kita bisa berpikir kita hebat. Kita bisa melakukan setiap apa yang orang tua kita katakan. Atau seringkali pun kita tidak turuti apa yang mama papa kita katakan. Makanya Om Romi mau katakan di pagi ini, untuk memiliki sesuatu yang berkenan dari Tuhan, yang Tuhan telah beri dari lahir, terutama kita taatilah orang tua kita. Simson di sini dia katakan dia taat kepada orang tuanya. Dia dengar-dengaran kepada orang tuanya. Terutama dia dengar-dengaran kepada Tuhan. Makanya apapun kelebihan kita saat hari ini, apapun yang Tuhan telah beri dalam kehidupan kita, dalam kehebatan kita, mungkin di satu sisi kita pandai bermain gitar, kita pandai dalam segala hal, itu semua itu siapa yang beri? Itu semua
Tuhan yang beri dalam kehidupan kita. Katakan amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan, Tuhan mau supaya kita dipakai terus untuk melayani Tuhan. Kenapa? Karena di satu sisi kita bisa melayani teman kita atau membantu teman kita, itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Atau di saat teman kita butuh pertolongan, teman kita lagi sedih, kita dipakai Tuhan sebagai penghibur. Atau kita dipakai Tuhan untuk menolong teman kita yang tidak mampu. Seperti apa yang dialami Simson. Di satu sisi pada saat dia berperan banyak teman-teman yang tidak mampu, tetapi Simson datang untuk mereka semua. Dia mampu mengalahkan banyak orang, banyak pasukan dia kalahkan. Tetapi di satu sisi dia tetap mengandalkan Tuhan untuk memiliki setiap kekuatan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, di satu sisi kita memang dipakai Tuhan. Kita memang dipilih Tuhan untuk menjadi sesuatu yang sangat berharga. Makanya di sini dia katakan, adik-adik di rumah jangan pernah sombong dengan apa yang Tuhan telah beri. Adik-adik di rumah jangan pernah sombong kalau kita udah pandai. Adik-adik di rumah jangan pernah sombong kalau kita udah mahir dalam melakukan sesuatu. Tetapi kalau adik-adik di rumah sombong, pasti Tuhan tidak akan tolong lagi. Karena adik-adik udah mulai menyombongkan diri, mulai tidak percaya dengan apa yang Tuhan beri. Tetapi di pagi ini Om Romi mau ceritakan lagi tentang bagaimana terus Simson itu dipakai Tuhan. Pada saat itu juga si Simson ini melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dia menceritakan kepada banyak orang bahwa dia itu kuat. Simson itu menceritakan setiap bahwa itu dia bisa untuk melakukannya. Tetapi adik-adik yang diberkati Tuhan, Om mau cerita di sini, jangan pernah sombong dengan apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Jangan pernah sombong kalau kita bisa pandai. Jangan pernah sombong kalau kita bisa melakukan suatu atau hal-hal yang luar biasa. Tetapi di sini Tuhan katakan Simson aja pernah jatuh. Karena saking dia sombong, dia ceritakan kemampuannya. Di balik semua itu kita memiliki setiap kekurangan. Om juga memiliki kekurangan. Dan Om yakin percaya adik-adik di rumah pasti punya kekurangan. Kenapa Om katakan begitu? Karena setiap orang pasti memiliki kekurangan. Karena ada yang akan mengenapi atau menutupi setiap kekurangan kita. Dalam setiap pertemanan kita mungkin kepada teman-teman kita di satu sisi dia tidak bisa. Di satu sisi kita bisa. Makanya kita melengkapi yang tidak bisa itu untuk menjadi bisa. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, ketika Simson menceritakan setiap kekuatannya kepada seseorang pada waktu itu, seseorang itu siapa? Adik-adik tahu? Dia menceritakan setiap kekuatannya itu kepada siapa? Ayo. Adik-adik tahu dah siapa? Dia menceritakan kekuatannya itu kepada seseorang yang bernama siapa? Delila. Dan pada saat itu juga Delila mencari tahu terus kelemahan Samson di mana. Dan ketika Delila tahu bahwa kelemahan Samson di rambutnya. Dan di situ pun diam-diam Delila menggunting rambut Simson. Karena kekuatan Simson ada di rambut. Adik-adik yang diberkati Tuhan. Siapa yang di sini punya kekuatan di rambut? Ayo. Lanjut. Adik-adik yang diberkati Tuhan. Sesuatu yang Tuhan telah beri jangan kita pamerkan. Sesuatu yang Tuhan telah beri dalam hidup kita, tidak perlu kita umbar katakan kepada orang-orang, kepada teman-teman, oh aku dapat ini dari Tuhan. Tidak perlu. Tetapi tunjukkan semua itu dengan menolong atau membantu teman-teman kita. Makanya di saat pagi hari ini, Om Romi akan bagi ayatnya yang terdapat di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-16. Hakim-Hakim pasal yang ke-16.
ayat 28. Hakim-Hakim pasal yang ke-16 ayat 28. Siapa yang sudah dapat katakan amin. Om Romi akan membacakannya di sini. Hakim-Hakim pasal yang ke-16 ayat 28, demikian firman Tuhan. Kita baca bagian ayatnya. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali lagi Om bacakan, berserulah Simson kepada Tuhan. Simson datang kepada Tuhan, dia berdoa, berseru, minta tolong kepada Tuhan. Dia berkata, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku. Dia meminta Tuhan untuk ingat setiap apa yang Simson telah lakukan. Dia ingat tentang apa yang selalu Simson kerjakan. Makanya dia katakan di situ, ketika dia hilang kekuatan pada saat itu, dia berseru kepada Tuhan. Dia meminta untuk Tuhan kembalikan kekuatannya lagi, biar Simson itu tetap kuat. Dalam kondisinya pada saat itu, kalau kita baca bersama-sama dalam pasal 15, 16, di situ menceritakan Simson ada kegagalan. Kenapa? Di situ dia menceritakan kemampuannya dan di situ pun dia menjadi lemah. Bukan cuma lemah, dia menjadi buta, adik-adik yang diberkati Tuhan. Makanya di ayat 28 ini dia berseru kepada Tuhan. Dia minta tolong. Tuhan tolong, berikan lagi kekuatan Simson. Dalam kondisi seperti ini, kalau adik-adik di rumah ada sesuatu yang mungkin mau diceritakan, coba ceritakan kepada Tuhan, berdoa. Dan berseru kepada Tuhan, minta tolong. Minta tolong supaya Tuhan tolong adik-adik di rumah. Minta tolong supaya Tuhan terus berkati. Tuhan terus berikan kepandaian kalau mungkin kepandaian. Makanya di pagi ini Om Romi mau cerita tentang bagaimana Simson terus dapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Ketika Simson berseru, ketika Simson minta tolong sama Tuhan, Tuhan tolong enggak? Kira-kira. Di situ Tuhan katakan dia menolong Simson. Karena pada saat posisi seperti itu, Simson minta tolong untuk minta kekuatan kepada Tuhan. Makanya di pagi ini Om Romi mencerita tentang seberapa hebatnya kita, enggak perlu kita katakan kepada semua orang, enggak. Tetapi seberapa hebatnya kita, biarlah kita pakai itu semua untuk menolong teman kita, membantu orang tua kita yang di rumah. Adik-adik yang diberkati Tuhan, Om Romi mencerita sedikit tentang pengalaman hidup Om Romi. Sebelum Om Romi menjadi hamba Tuhan, banyak mujizat yang Tuhan berikan dalam kehidupan Om Romi. Karena kenapa Om Romi bisa sebesar ini, Om Romi bisa seperti sekarang ini, itu semua karena Tuhan. Karena sampai saat hari ini pun Om Romi tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan Om Romi. Makanya di pagi ini, untuk terus dalam rencana Tuhan, untuk terus ada dalam kehidupan kita dalam mengikuti setiap rencana Tuhan, biarlah tetap kita andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, biarlah kita seperti Simson. Dalam setiap kekurangan kita, dalam setiap kemampuan kita, tetap Simson katakan dia tetap mengandalkan Tuhan. Makanya kedua kekuatannya itu dikembalikan kepada Simson dan Tuhan memberikannya lagi kemampuan untuk bisa menghadapi setiap apapun yang ada di depannya atau apapun yang merintangi setiap kehidupannya dalam membantu setiap apa yang ada. Puji Tuhan adik-adik yang di rumah, demikian firman Tuhan yang dapat Om Romi bagikan. Kiranya ini memberkati kita semua. Katakan amin. Baik adik-adik, aktivitas kita hari ini menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalan kita terdapat di Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-28 bagian A. Oke ya, ikutin gerakan tante. Hakim-Hakim 16 ayat 28A. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya akan aku dan buatlah aku kuat. Oke, sekali lagi ya. Hakim-Hakim 16 ayat 28a.
Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya akan aku dan buatlah aku kuat." Baik adik-adik, itu ayat hafalan kita hari ini. Oke ya, bagi adik-adik yang sudah menghafalkannya bisa minta tolong mama atau papa di rumah bantu untuk video ya, bantu untuk video. Kemudian adik-adik bisa kirim melalui WhatsApp kita, ada WhatsApp StarKid maupun Children Care ya. Kemudian bisa juga di-share ke Instagram StarKid ataupun Children Care maupun Facebook StarKid ya. Jangan lupa tante dan om tunggu ya. Terima kasih. Puji Tuhan adik-adik, tante berdoa kita semua diberkati dengan firman Tuhan. Saatnya tante akan menyampaikan pengumuman. Seperti biasa, menyampaikan doa Zoom setiap hari Sabtu tetap ada, tetap dilaksanakan pukul 16 atau jam 4 sore. Sekali lagi, setiap hari Sabtu pukul 16 atau jam 4 sore. Biarlah adik-adik semua boleh dapat mengikutinya. Minta tolong mama papa pinjam HP-nya supaya adik-adik bisa ikut di dalam doa ini. Puji Tuhan. Dan kalau siang hari ini adik-adik sudah diberikan persembahan, seperti yang diumumkan sebelum-sebelumnya, persembahan kita boleh ditaruh di celengan atau mungkin ada tempat kotak yang adik-adik sudah siapkan, boleh nanti disimpan dulu. Nanti untuk waktu-waktu yang telah ditentukan kita bisa bertemu di gereja. Adik-adik boleh bawa dan menyerahkannya kepada, boleh ke Tante Olive, boleh ke Tante Herli. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati untuk setiap persembahan adik-adik. Terima kasih juga buat mama papa. Nah, saatnya kita akan tutup ibadah kita di dalam doa. Tante undang kembali semua boleh bangkit berdiri, lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur siang hari ini Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah pimpin ibadah kami mulai dari awal sampai akhirnya. Bahkan kami bersyukur dan berterima kasih berkat Tuhan sudah menjadi bagian kami. Dan Tuhan, kami berdoa sebagai guru-guru sekolah minggu, biar anak-anak Star Kids, Children Care boleh terus bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Di hari-hari yang masih ada di pandemi ini Tuhan, kami berdoa biar kiranya Tuhan tutup bungkus anak-anak ini dengan kuasa darah-Mu. Tuhan juga akan memberkati orang tua mereka dalam usaha, dalam pekerjaan mereka. Pun kalau ada orang tua yang belum mendapat pekerjaan atau sudah dirumahkan, Tuhan tolonglah. Kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan sanggup membuka jalan dan memberkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Engkau juga memberkati tante-tante, om-om yang sudah melayani pada hari ini, baik yang bermain musik, yang memimpin pujian, yang menyampaikan firman Tuhan, yang ada di tim multimedia, semua diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah pelayanan kami hari ini semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Bapak Ibu Gembala kami, Oma, Ibu Rohani, dan semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja GPDI Palembang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan sudah beri untuk kami bisa beribadah bersekutu dengan Tuhan. Kami akan tutup ibadah kami pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Sampai bertemu minggu depan. Dah. Tuhan Yesus memberkati.